Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anafia selaku moderator dari kelompok 4. Pada materi kali ini kita membahas gangguan psikologi tentang stres pasca trauma atau PTSD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Amanda, Talita Khairunisa, lalu ada Diva Andriana Yus, lalu Indah Purnamasari, dan yang terakhir saya Siti Anafia. Stres pasca trauma merupakan gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau melihat suatu peristiwa traumatik. Peristiwa ini dianggap traumatik karena dialami oleh anak-anak dan juga remaja yang dirasakan kemampuannya untuk mengatasinya. Peristiwa yang menimbulkan trauma termasuk fisik, pelecehan seksual atau penganiayaan, cedera, kekerasan di jalan raya, trauma perang, luka bakar yang parah, dan juga bencana alam. Salah satu penyebab stres pasca traumatik disebabkan karena anak-anak yang sangat rentan dan biasanya menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga dapat mengalami gangguan fisik, mental, dan emosional. Ekspos kekerasan dalam rumah tangga seperti KDRT dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Akibat pengalaman tersebut dapat menyebabkan dalam jangka pendek seperti ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, dan munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang, munculnya potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korbannya. Terdapat 4 kategori gejala umum yang dialami penderita PTSD. Pertama, re-experiencing atau gejala ingatan yang intrusif. Gejala ini adalah gejala yang paling umum kita asosiasikan dengan PTSD. Penderita PTSD seringkali secara tiba-tiba mengingat kembali ingatan-ingatan traumatis mereka. Lalu yang kedua, avoidance. Gejala ini adalah gejala di mana seseorang penderita PTSD akan menghindari segala sesuatu yang dapat mengingat mereka terhadap pengalaman-pengalaman traumatis yang pernah mereka alami. Lalu yang ketiga yaitu gejala kognisi dan mood. Gejala ini membuat penderita PTSD memikirkan hal-hal negatif secara terus-menerus. Hilangnya minat melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai atau perasaan menyalahkan diri sendiri atas musibah yang terjadi lazim muncul bagi penderita PTSD. Dan yang terakhir adalah hiperarousal. Adalah gejala di mana penderita PTSD akan merasa cemas setiap saat dan tidak bisa tenang. Gejala ini membuat mereka mudah kaget dan memandang hal-hal biasa sebagai ancaman terhadap hidup mereka. Gejala-gejala ini bisa timbul 3 bulan hingga beberapa tahun setelah terjadinya kejadian traumatis. Orang dewasa dapat didiagnosa menderita PTSD apabila mengalami gejala re-experiencing dan avoidance setidaknya sekali, dan hiperarousal serta kognisi dan mood setidaknya 2 kali selama minimal 1 bulan. Anak-anak dan remaja dapat memiliki reaksi ekstrem terhadap trauma, namun gejala mereka mungkin tidak sama dengan orang dewasa. Menurut Edshick 2007, gejala-gejalanya yaitu yang pertama mengalami kemunduran dalam toilet training, lalu yang kedua mengalami kemunduran dalam kemampuan berbicara, dan lalu yang ketiga bertindak ekstrem seperti senang berbuat hal yang membahayakan dirinya sendiri dan sebagainya. Selanjutnya adalah penanggulangan stres pasca trauma atau PTSD. Pencegahan PTSD setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang mengalami gejala mirip PTSD pada awalnya, seperti tidak dapat berhenti memikirkan apa yang terjadi. Lalu ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, rasa bersalah adalah reaksi umum terhadap trauma. Namun mayoritas orang yang mengalami trauma tidak mengembangkan gangguan stres pasca trauma jangka panjang.
Pencegahan juga bisa dilakukan dengan mencari bantuan dan dukungan yang tepat waktu. Hal ini bertujuan agar reaksi stres yang normal menjadi semakin buruk dan berkembang menjadi PTSD. Bisa dicegah. Ini bisa berarti beralih ke keluarga dan teman-teman yang akan mendengarkan dan menawarkan kenyamanan. Hal ini bisa juga dilakukan dengan mencari ahli kesehatan mental untuk terapi singkat. Sekian, terima kasih. Kiranya sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.